Halo teman-teman, kembali pada update Gudang Saham kali ini tanggal 3 Desember 2022. Kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor properti. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sektor properti ini masih berpotensi untuk memberikan penguatan hingga 40-50%. Akan tetapi ini adalah saham-saham sektor properti yang lebih ke second liner yang lebih lumayan lincah pergerakannya. Nah, kita mulai dulu untuk pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini kita gambarkan resistance yang sama dan juga trendline yang sama dari minggu lalu. Seperti yang kita sempat bilang minggu sebelumnya, kalau IHSG masih belum bisa menembus level 7100 ini, ada potensi IHSG akan dibawa turun dulu ke bawah. Jadi kali ini bisa berpotensi turun ke level 6800. Nah, di sanalah mungkin ada potensi untuk IHSG rebound dan kita bisa membeli sebelum IHSG bergerak lebih lanjut ke atas. Kemungkinan ke level resistance ini di 7300. Kita ke saham pertama kita yaitu P1, Pakuwon Jati. Ini tidak terlalu banyak yang bisa kita lihat di sini. Jadi untuk pembelian P1 kita sebaiknya menunggu di trendline yang di sini, garis titik-titik tersebut. Saat ini kita bisa lihat level 435 untuk melakukan pembelian. Jadi jangan dikejar ketika sudah naik seperti kondisi saat ini. Berikutnya adalah BSDE. Ini adalah Bumi Serpong Damai. Kita bisa lihat bahwa level 880 adalah level support yang lumayan sering terjadi dan bertahan. Kalau kita lihat selama setahun terakhir, hampir 2 tahun, memang BSDE ini kita lihat ini agak downtrend di sini. Jadi jangan kita membeli ketika BSD naik misalnya mendekati level 1000. Jadi sebaiknya kita tunggu di level 880 lalu kita cepat-cepat stop loss kalau memang level ini bisa jebol ke bawah. Berikutnya adalah CTRA, Ciputra Development. Ini mirip-mirip juga dengan BSDE. Jadi rekomendasi kita sekali lagi kita bisa menunggu kalau CTRA turun ke level 810. Sekarang ini sudah di level 1000 dan sangat mendekati downtrend yang di sini. Berikutnya adalah SMRA, Summarecon Agung. Memang masih downtrend, tapi kita tidak gambarkan di sini. Sekali lagi, support yang sering tersentuh di sini adalah level 530-nya. Jadi kalau memang mau membeli di level 530, 540 juga oke. Akan tetapi bagi yang lebih agresif bisa mulai membeli di level 600. Berikutnya kita ke saham-saham second liner untuk properti ini. Kita mulai dengan Asri, Alam Sutra Realty. Nah, kita gambarkan di sini memang ini adalah shoulder kiri, ini adalah headnya. Nah, saat ini shoulder kanannya belum terbentuk, jadi masih terlalu kecil di sini. Memang pada saat awal kita sempat zoom ya, jadi membeli di level support di sini 165-170 dengan stop loss di bawah 163. Tapi saat ini sudah di atas ini, jadi kita lihat pergerakan selanjutnya. Apakah Asri bisa membentuk shoulder kanannya seperti ini atau tidak. Jadi saat ini shoulder kanannya terbentuk seperti yang kita gambarkan di sini. Nah, level yang kita harus perhatikan adalah level sekitar 200. Jadi kalau 200-nya bisa tertembus, maka kenaikan dari pola inverse head shoulder besar ini adalah ke level 250. Nah, inverse head shoulder ini sudah terjadi sejak bulan Mei 2021, jadi ini sudah lumayan lama terbentuknya. Jadi moga-moga kalau memang tembus di atas 200, maka akan lanjut ke level 250-nya. Lalu berikutnya adalah APLN. Nah, APLN ini sudah lebih cepat dari Asri secara pembentukan karena resistance 150-nya sudah tertembus. Jadi saat ini mencoba konsolidasi dan naik ke level 200. Nah, kalau kita bisa lihat jangka pendeknya, kita tunggu resistance-nya di sekitar 174. Jadi kalau bisa ditutup di atas ini, maka ada potensi untuk lanjut terus ke level 200 karena sudah setengah jalan. Jadi ini juga lumayan menarik, walaupun sudah terlanjur naik dan potensi kenaikannya tidak setinggi Asri. Nah, lalu berikutnya adalah DILD. Ini juga mirip sekali, walaupun memang sangat berfluktuatif karena di sini di Agustus ini sempat naik cepat lalu turun kembali.
Tapi secara overall kita lihat memang di angka 200 ini, di angka 196 sampai 200, kalau bisa ditutup di sana akan potensi lanjut terus. Jadi mengikuti pola eh, penguatan inverse head shoulder di sini. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan dengan kenaikan hingga 250. Jadi kalau di harga 175 saat ini masih berpotensi naik hingga ke 50%. Jadi kalau untuk jangka pendek kita bisa lihat support jangka pendek di sini untuk titik masuk. Jadi kalau turun di bawah 166 boleh di stop loss. Tapi saat ini masih di 175, jadi lebih beresiko untuk beli sekarang. Tapi boleh kalau beli sedikit-sedikit. Jadi ketika turun di bawah ini kita stop loss dulu. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita lihat GPRA, Perdana Gapura Prima. Ini kita gambarkan di sini memang resistance 110 ini amat sulit untuk ditembus, tapi sudah tertembus dengan volume yang lumayan tinggi pada waktu itu. Nah, saat ini potensi kenaikannya ke level 150. Saat ini di level 111 adalah support yang penting. Jadi kenaikan hingga 30% dari harga saat ini. Berikutnya adalah SNDM. Nah, Surya Mas Duta Makmur ini sebenarnya berpotensi naik hingga ke 360 ketika level 220 ini tertembus. Tapi targetnya sudah tercapai dan kembali turun lagi. Jadi memang sudah kembali turun. Memang kalau ingin membeli secara spekulatif boleh ditunggu di level 215. Akan tetapi karena memang level penguatan ini sudah tercapai pada bulan September lalu, ini tidak seaman saham-saham yang lainnya. Jadi ada potensi kalau dia turun ke 210 akan bablas turun ke bawah. Tapi bagi yang ingin mencoba nggak apa-apa, coba di 210 dengan stop loss di bawah 200. Lalu kita lihat lagi pergerakan selanjutnya. Lalu ada saham-saham di industrial ya, pergudangan. Kita mulai dari BES, Bekasi Fajar. Nah, ini penguatan dari sini sudah tercapai di 180 di bulan September 2022. Jadi saat ini wait and see, terutama saat ini sudah kembali turun di bawah support 140-nya. Jadi kalau kita lihat pola jangka pendeknya ada terbentuk bear flag. Jadi setelah turun dari 160, nah bear flag ini berpotensi memberikan pelemahan hingga 114. Jadi kita harus amati level 135. Kalau 135 tertembus maka potensi penurunan dari bear flag ini akan terrealisasi. Jadi 110 sampai 114. Berikutnya adalah Demas, Pura Delta Lestari. Ini masih downtrend. Sayangnya kemarin kita sudah coba gambarkan potensi pembalikan arah di sini, tapi tidak terwujud karena tidak bisa naik. Jadi sekarang saat ini kembali turun. Walaupun ada support jangka pendek di 158, kita juga bisa menunggu ke support di sini di 120. Karena sudah beberapa kali ketika turun ke sana kembali mantul dengan kencang. Apalagi kalau kita estimasi dengan dividen Rp15 juga lumayan menarik. Jadi bagi yang agresif boleh menunggu di sana, tapi kalau tidak juga boleh mulai cicil untuk investasi di 150-nya, 155-nya. Berikutnya adalah Kija, kawasan industri Jababeka. Ini mempunyai support di level 140, tapi karena memang tidak liquid, tidak ada pergerakan yang berarti naik turun, jadi mungkin sebaiknya dihindari untuk Kija. Berikutnya adalah SSIA, Surya Semesta. Sudah turun di bawah support 330-nya, jadi kita lihat dulu wait and see apakah bisa kembali naik di atas 330 atau tidak. Kan tetapi ada support di level 280-nya juga. Berikutnya adalah MMLP, Mega Manunggal. Ini kita gambarkan downtrend hijau, jadi masih berada di sini sejak Agustus 2021, jadi sebaiknya kita tunggu saja. Memang ada support sedikit di sini di level 360, di mana MMLP berpotensi mantul seperti pada waktu tanggal 18 Juli. Kan tapi karena tren besarnya masih channel hijau ini, mungkin boleh cari saham properti yang lain.
Tapi bagi yang suka saham ini boleh mencoba membeli di 370, 365. Jadi sekian saja untuk update saham-saham di sektor properti ini. Semoga bisa cuan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.